Selamat pagi. Oke, sekarang kita belajar tentang metode hewan berkembang. Mungkin banyak hal atau banyak yang sering kalian dengar tentang cloning, tapi yang kita tahu itu hanya istilah cloning dan Anda mungkin belum mengetahui kenapa sih dikatakan cloning. Jadi cloning ini merupakan bagian dari bioteknologi karena kita tahu bahwa perkembangan bioteknologi itu pesat. Maka perlu adanya pemikiran untuk menunjang fungsi fisiologi supaya optimal agar mampu bekerja dengan baik. Kenapa? Karena sejalan dengan perkembangan bioteknologi hewan. Banyak kok bentuk bioteknologi hewan seperti cloning, vaksin, diseminasi, hewan transgenik, dan lain-lain. Dan mungkin dari sekian banyak ini, kalian pernah mendengar beberapa istilah di dalam bioteknologi. Mungkin pernah mendengar istilah vaksin ya. Kalau yang ragu mungkin pernah mendengar istilah imunisasi. Mungkin semua orang sekarang itu sudah melakukan kegiatan imunisasi sejak bayi. Jadi imunisasi itu merupakan bagian dari bioteknologi hewan yang manfaatnya itu untuk manusia. Oke, cloning secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu klonus atau clone yang berarti ranting, stek, tunas, atau cangkok. Maka cloning atau clone itu berasal dari kata istilah cangkok atau tunas. Cloning itu muncul pada tahun 1900. Contoh hewan cloning yang dihasilkan itu tahun 96 melalui penelitian Wilmot. Ini merupakan gambar dari prosedur cloning. Jadi cloning itu merupakan salah satu bioteknologi hewan sebagai upaya menciptakan duplikat organisme melalui proses aseksual. Jadi kita ketahui bahwa manusia atau makhluk ya, makhluk hidup terutama hewan itu umumnya menghasilkan keturunan atau berkembang biak melalui proses seksual. Jadi proses seksual itu adalah proses bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi kalau sel kelamin jantan itu adalah sperma, sedangkan sel kelamin betina adalah ovum yang akan berkembang menjadi zigot. Nah, pada proses cloning itu tidak terjadi proses seksualnya, maka dikatakan aseksual. Maka kemungkinan besar tidak ada proses pelibatan gamet jantan atau gamet betina, mungkin hanya ada salah satu. Nah, di sini terlihat ya, klon itu berasal dari sel telur pendonor ya, yang kemudian diambil intinya enukleasi. Jadi inti selnya itu tidak ada, ya dikeluarkan, maka hanya ovum tanpa sel. Lalu kita ambil sel somatik dari sel donor, maka sel somatik itu dimasukkan atau disisipkan kepada sel ovum yang tidak memiliki inti. Nah, kemudian dia tumbuh dan berkembang, ya embrio, zigot berkembang menjadi blastosis, kemudian menjadi foster mother dan membentuk tumbuh hewan klon. Jadi hewan klon ini identik dengan hewan yang menjadikan atau hewan yang berperan sebagai pendonor sel somatik. Kenapa kok Bu bisa menjadi identik? Karena itu tadi, pada pendonor sel telur intinya dikeluarkan, jadi dia hanya memiliki cangkang telur ibaratnya. Nah, hanya cangkangnya saja yang kosong, kemudian disisipkanlah sel somatik dari hewan pendonor, maka otomatis hewan yang dihasilkan itu berasal dari sel somatik donor. Hewan dapat dikloning umumnya adalah hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang ya, atau hewan tingkat tinggi. Kenapa sih hewan tingkat tinggi atau hewan vertebrata yang bisa dijadikan hewan cloning? Karena kemampuan totipotensi hewan itu lebih rendah sehingga menyebabkan tidak semua jenis hewan dapat cloning. Jadi totipotensi itu adalah kemampuan makhluk hidup untuk bertahan terhadap perubahan ya. Jadi tidak semua hewan itu dapat dikloning karena totipotensi
potensinya untuk terjadinya perubahan itu sangat kecil. Nah, keturunan dihasilkan melalui teknik cloning itu akan menghasilkan sifat yang sama, baik dari hereditas atau gen maupun penampakan atau fenotip. Maka saya katakan itu dikatakan bahwa dia adalah identik dengan sel somatik pendonor. Nah, proses cloning itu melalui isolasi gen oleh organisme donor tadi ya. Cloning dilakukan melalui cloning embrio atau transfer inti. Jadi yang inti yang ditransferkan itu adalah inti yang berasal dari hewan sel somatik hewan pendonor. Maka cloning embrio dilakukan dengan fertilisasi in vitro. Contoh itu adalah cloning sapi yang secara genetik memproduksi hewan ternak. Kemudian cloning transfer inti melalui pemindahan inti sel satu ke inti sel yang lain. Cloning ini menggunakan sel somatik sebagai sumber gen. Contohnya adalah domba Dolly. Nah, inilah karakteristik dari cloning ya. Jadi cloning itu melakukan proses fertilisasi secara in vitro, kemudian terjadi proses inseminasi atau proses transfer inti, kemudian menggunakan sel somatik, lalu inti sel pada sel telur ovum itu dihilangkan. Nah, ini cloning embrio. Teknik ini memanfaatkan sel embrionik sebagai sumber inti yang akan dipindahkan ovum yang telah kehilangan intinya atau denukleasi. Nah, sel embrionik ini memiliki sifat totipotensi yang berarti kemampuan yang berkembang menjadi sel tubuh yang beragam. Makanya dikatakan bahwa totipotensi hewan itu sangat rendah. Ya, dengan menggunakan teknik ini maka dihasilkan sejumlah klon atau cangkok tadi ya yang berasal dari satu embrio. Contoh hewan yang tercipta melalui teknik ini adalah sapi, babi, dan kambing. Jadi kalau dari contoh ini sapi, babi, dan kambing ini kelompok vertebrata ya. Oke, cloning transfer inti. Jadi gen berupa sel somatik pada donor diambil, digandakan, serta menggabungkan dengan sel telur ovum yang sudah kita hilangkan sel telurnya. Kemudian disisipkan inti sel dari sel somatik dengan sel telur tanpa inti. Itulah dinamakan cloning ya. Maka dari ini kita dapat melihat bahwa cloning itu adalah proses perbanyakan makhluk hidup terutama hewan dengan cara memasukkan sel somatik dari hewan donor ke dalam sel telur, yang mana sel telurnya ini dibuang dulu intinya. Jadi sel telurnya ini tidak memiliki inti sel pada sel telurnya, jadi hanya cangkang ibaratnya. Kemudian disisipkanlah sel somatik pada hewan donor. Nah, kemudian tumbuh dan berkembang secara fertilisasi secara in vitro, kemudian membentuk individu-individu baru. Maka otomatis individu-individu baru yang dihasilkan itu memiliki kemiripan dengan si induknya, terutama yang menyisipkan sel somatiknya. Ya. Oke, ada apa sih? Kenapa perlu cloning pada hewan? Jadi hewan itu dikloning karena satu menghasilkan sifat morfologi dan fisiologi yang sama dengan induknya, terutama hewan-hewan yang memiliki sifat morfologi dan fisiologi yang baik atau bagus ya. Yang kedua, menghasilkan hewan dengan jumlah banyak dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, menghasilkan bibit unggul dengan nilai ekonomi yang tinggi dan menguntungkan manusia. Ini dia. Jadi tujuan dari cloning ini dari segi hewan itu bukan hanya untuk semata menunjukkan bahwa orang tersebut bisa mengkloning ya, tapi tujuan utama dari cloning itu sebenarnya adalah menghasilkan hewan dengan jumlah yang banyak dalam waktu singkat, kemudian bibit unggul yang dihasilkan memiliki sifat yang sama dengan induknya yang memiliki sifat unggul. Jadi tujuannya itu adalah supaya menguntungkan manusia dari segi ekonomi. Apa manfaat cloning? Cloning itu dimanfaatkan dalam rangka perkembangan biologi, terutama embriologi dan diferensiasi. Jadi perkembangan embrio dan proses perkembangan organnya, diferensiasi dan spesialisasi organ.
Yang kedua, pengembangan dan perbanyakan bibit unggul. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk diagnostik dan terapi. Yang keempat, tujuannya adalah menolong dan menyembuhkan pasangan yang infertil atau sulit untuk memiliki keturunan, menyelamatkan spesies yang sudah hampir terancam punah, dan mengobati penyakit genetik. Nah, itulah tujuan dari cloning dan manfaat adanya cloning di dalam kehidupan kita. Tapi yang perlu kita sadari, semua itu adalah kemampuan atas dasar pengetahuan yang dimiliki manusia yang tidak mungkin bisa menyaingi kemampuan dari sang pencipta. Oke, terima kasih atas pertemuan hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.